Jadi esai itu adalah salah satu jenis karya, ya, tetapi jenis bentuk-bentuknya menjadi sangat beragam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hadir ini ya? Hadir. Ada dua orang yang tidak hadir. Baik, tidak apa-apa. Terkonfirmasi apa penyebabnya mereka tidak hadir? Tidak tahu, Pak. Tidak ada kabar. Masih baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan ke-20. Masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Masih ya? Oke. Sekarang kita akan memasuki materi tentang penulisan esai. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang menulis karya sastra, hari ini kita akan membahas tentang menulis esai. Oleh karena itu, maka tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menciptakan dan mengidentifikasi karya esai dengan tema lingkungan dan pendidikan. Jadi kita fokus pada dua tema tersebut, lingkungan dan pendidikan. Mengapa kita memilih dua tema tersebut? Karena tema itu yang paling dekat dengan kita, atau yang paling gampang kita bayangkan, atau ilustrasinya sehari-hari kita hadapi. Baik, untuk mengingat kembali materi yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, kita kembali menyinggung soal bagaimana sebenarnya ciri-ciri esai itu. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri yang melekat pada karya yang kita kenal dengan sebutan esai, yang pertama, berbentuk prosa dengan menggunakan bahasa yang biasa, bahasa keseharian, dan menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Artinya di dalam penulisan esai, dia tidak menggunakan bahasa yang mengandung makna kias. Yang kedua, diurai secara singkat dan tidak bertele-tele. Jadi itu sebabnya maka orang jika menulis esai dia tidak banyak isinya, konkret isinya itu. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda, yaitu memiliki ciri khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Jadi suatu objek jika diuraikan oleh individu yang berbeda, maka dia akan menjadi ciri bagi penulis atau pemilik karya, karena akan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya penulis memiliki aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Jadi jika seseorang ingin menyorot tadi soal pendidikan, maka tidak akan mengulas semua aspek, tetapi akan disorot pada aspek-aspek yang memang menjadi tujuan di dalam penulisan itu. Karena kalau bicara soal pendidikan kan sangat kompleks itu ya. Lalu yang terakhir, memenuhi kebutuhan penulisan dengan memperhatikan unsur. Unsurnya itu adalah unsur kohesi dan koherensif, ada unsur logis dan memenuhi struktur. Struktur penulisan esai itu terdiri dari pendahuluan, pengembangan atau isi, dan kesimpulan. Penulisan harus mengemukakan argumentasi dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang, atau informasi yang disampaikan itu harus konkret, ya, tidak setengah-setengah. Nah, itu kira-kira kalau menulis esai. Kita lanjut. Nah, dengan demikian maka kita akan mengenal beberapa jenis esai itu. Dari sini kita sebut jenis-jenis esai. Yang pertama adalah esai deskriptif. Yang kedua adalah esai tajuk. Yang ketiga esai cukilan watak, ya, mengurai tentang watak seseorang. Lalu esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritis atau kritik.
Masing-masing bisa kita pahami kalau deskriptif itu adalah jenis esai yang menuliskan suatu subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah misalnya, sepatu misalnya, tempat rekreasi dan sebagainya. Demikian juga pada esai jenis tajuk, ya. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Kalau ada yang sering membaca itu, sering ada pojok opini, itu adalah salah satu jenis esai. Ada pojok opini di situ, dia berkaitan dengan topik atau isu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Tajuk surat kabar tidak perlu disertai dengan nama penulis. Ya. Selanjutnya, esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individu seseorang kepada para pembaca. Jadi menjelaskan tentang apa yang menjadi karakter ciri seseorang, ya. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi, ia hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Kita sering menemukan ada tulisan-tulisan di website atau di media cetak yang memaparkan tentang karakter seseorang, tapi tidak diulas secara menyeluruh pada hal-hal yang ingin ditonjolkan saja. Misalnya setiap orang pasti memiliki sisi positif, ya, berbarengan dengan itu pasti juga memiliki sisi negatif. Nah, dalam menulis esai cukilan watak, orang cenderung mengulas tentang hal-hal yang positif saja pada diri seorang individu itu. Yang berikutnya ada esai pribadi, hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Kalau tadi menulis, ya, watak atau perilaku orang lain, kalau ini menulis tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah saya. Ya, saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya dan pandangan saya tentang hidup. Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. Ya, jadi semacam ada keakuan diri seorang penulis untuk membeberkan tentang hal-hal yang melekat pada dirinya. Selanjutnya ada esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup. Misalnya tentang kematian, tentang politik, tentang pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. Nah, ini tidak sembarang orang yang diungkap, direfleksikan. Ya, selalu bertuju kepada sosok yang populer, seorang tokoh, ya, seorang cendekiawan. Nah, jadi sering seperti itu, jadi tidak sembarang. Dalam berikutnya esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Misalnya, itu sebabnya kita sering mengenal ada teks kritik sastra gitu ya, kritik seni. Ada lukisan, tarian, pahat, patung, teater, kesastraan. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seorang seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis mengenai karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra disebut kritik sastra. Ya, kita akrab dengan istilah itu, bahkan kita punya mata kuliah tentang kritik sastra itu. Baik, secara umum, ya, agar kita punya bayangan bahwa menulis esai itu memiliki struktur sederhana. Strukturnya itu ada 3 bagian. Ya, kalau kita membuat kurva dalam bentuk
piramid, maka seperti ini modelnya. Ada bagian pertamanya adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan menjadi pengantar pembaca untuk memahami topik yang akan dibahas sehingga pembaca lebih mudah menelaah isi esai. Yang kedua ada isi atau pembahasan. Bagian dari esai yang menjelaskan tema atau topik tulisan secara lebih detail. Di dalam isi, penulis menjabarkan pendapatnya secara kronologis atau urut sesuai dengan ide yang disusun dalam kerangka sehingga esai menjadi koheren. Dan berikutnya, pada bagian akhir dari teks esai itu adalah kesimpulan. Bagian ini berisi kalimat yang merangkum atau menyimpulkan apa yang sedang disampaikan di pendahuluan dan pembahasan. Jadi sesederhana itu menulis esai. Walau demikian terlihat sederhana, tetapi jika kita praktekkan menulis esai ini rasanya juga berat. Apa yang menyebabkan kita merasa berat menulis? Karena kita tidak akrab dengan teks yang kita kenal dengan istilah esai itu. Nah, oleh karena itu butuh literasi bagi kita sebagai modal agar dapat menghasilkan sebuah karya esai yang baik itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya kira ini kan hanya mengulang materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, saya akan membagikan LKM ini, ya, LKM 2 yang di dalamnya akan menuntun kita untuk menghasilkan karya esai. Saya bagikan, tapi sebelumnya nanti saya ingin bagi kalian menjadi 3 ya, cukup. Kita ulang saja ya. Oke. Ayo udah berhitung. Iya, capek. Capek. Iya, ulang terus. Oh. Ulang ya. Yang banyak suara yang kena. Oke. Jangan bertengkar. Diam. Diam. Cuma tinggal. Nanti orang debat lagi malam. Nanti sebelum kita masuk ke sini, nanti diperhatikan pada bagian kabur ya LCD-nya. Iya, Pak. Iya, kurang. Ini kabur mata kita. Belum bersih, Bu. Oke, kalau begitu kita bagi ulang saja ya. Iya. Ya, kan ada yang tidak hadir. Ulang, Pak, ulang. Gimana? Ulang, Pak, ulang. Ulang, Pak, kita ada kelanjutan. Ulang, Pak, ulang. Sudah. Kok jadi bertengkar begitu? Nggak ingat? Ya, sudah kita bagi ulang. Nggak usah repot. Kita dari sini hitung. 1. Satu. Saya ini 1, 2, 3. Berarti pas ini ya, masing-masing 5 orang. Silakan kalau begitu, nomor 1 kelompoknya di sini. Ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Di komentar itu dulu, yang poin 1 itu ya, 1, 2 itu, AB. Jelaskan fenomena apa yang terjadi dari hasil pengamatan Anda pada gambar tersebut, gambar di atas. Ya, sembari menulis esai ya. Pakai kertas saja, kertas, enggak muat ya. Kertas biasa sih. Pilih salah satu dari
lingkungan atau pendidikan ya. Pak, bisa kita yang tema yang kita buat kemarin. Ini kan teman. Oke, segera dituntaskan. Nampaknya esai yang dibuat sudah rampung. Selanjutnya kita akan mempresentasikan karya yang sudah dihasilkan. Itu cukup perwakilan satu orang dalam satu kelompok ya. Dibacakan saja di tempat. Tidak usah maju, tidak usah ke depan. Silakan kelompok yang sudah duluan, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya sembari mendengar apa yang dibacakan dinilai, diberi penilaian berdasarkan bagian fase ketiga ya, melakukan evaluasi terhadap karya kelompok yang sedang presentasi. Silakan. Saya akan membacakan esai tentang lingkungan. Tema tentang lingkungan. Sampah rumah tangga harus dikelola demi terciptanya lingkungan yang baik. Pendahuluan, berbagai masalah hidup adalah salah satunya isu yang sangat urgent bagi seluruh negara di muka bumi ini, sehingga menjadikannya masuk menjadi salah Millennium Development Goals yang ditetapkan pada buatan September 2000 dalam pertemuan Persatuan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan di New York. Pembahasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan termasuk di dalamnya manusia dan penilaiannya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain: terjadinya pencemaran baik pencemaran udara, air, tanah maupun udara. Sebagai dampak adanya kekuasaan industri. B. Terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak kerusakan hutan. C. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Menurut KBBI, sampah adalah suatu yang tidak dapat dipakai lagi sehingga dibuang. Sampah berdasarkan bentuk ada dua, organik dan anorganik. Kesimpulan, sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik maka dapat menjadi sebuah bencana yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan sampah rumah tangga yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan ketentuannya menjaga kelestarian di lingkungan hidup. Esai tentang tema pendidikan berkualitas. Oke, sudah cukup satu aja. Kita aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Kita ambil esai tentang lingkungan. Ya. Judulnya sosial. Sosial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Hubungan antar individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai tantangan dan permasalahan dalam ranah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui berbagai masalah sosial yang ada. Salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi isu hangat saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini terjadi ketika ada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan juga memperburuk
kondisi kemiskinan. Selain itu, masalah ketimpangan gender juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Ketidaksetaraan hak dan kesempatan antar jenis kelamin masih terjadi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi politik. Lanjut. Tindakan diskriminatif terhadap perempuan juga masih sering terjadi, menghambat perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Permasalahan apa ini? Permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah isu lingkungan, perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan. Setelah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia dan ekosistem, semakin banyaknya limbah plastik dan pencemaran air juga merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Saran, untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, kita perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dalam hal distribusi sumber daya, kesejahteraan gender, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Kesimpulannya, permasalahan sosial merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan meningkatkan kesadaran, partisipasi aktif, dan kerjasama antar individu, kelompok, dan pemerintah, kita dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang ada dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Pendidikan berkarakter. Oh, ini banyak batuknya ini. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang lain adalah adanya program wajib belajar 9 tahun. Namun, apakah waktu 9 tahun itu cukup bagi seorang pelajar untuk berhenti begitu saja? Mengembangkan Salatiga sebagai kota yang tergolong maju, kini banyak lowongan kerja di perusahaan yang membutuhkan lulusan minimal D3 dan D1. Sedangkan wajib belajar 9 tahun hanya sampai SMP. Lalu, mau jadi apa generasi muda mendatang jika generasinya hanya tamatan SMP? Sebagai pelajar di Salatiga, seharusnya kita lebih bisa mengembangkan daya pikir kita agar lebih mengedepankan pendidikan daripada persoalan yang tidak penting dan mungkin dapat menimbulkan masalah bagi kita. Jangan sampai degradasi moral menimpa anak bangsa di Salatiga karena dampaknya sangat berpengaruh pada semangat belajar mereka dan cenderung siswa akan mulai melakukan hal-hal yang bersifat kriminal tentunya. Tentunya hal itu dapat mencemari nama baik kota Salatiga sebagai kota pelajar. Saya sebagai pelajar yang menginginkan Salatiga menjadi kota yang maju dan ingin menciptakan suasana damai di kota ini. Salah satunya dengan memajukan budayanya dengan mengikuti pelatihan seni di sanggar seni. Itu telah membuktikan bahwa saya sebagai pelajar di kota Salatiga mempunyai bakat yang harus dikembangkan serta diabadikan. Selain hal-hal tersebut, kita juga bisa menyalurkan bakat serta kemampuan sehingga kita mendapatkan juara di berbagai event lomba di tingkat provinsi atau bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan begitu, nama Salatiga juga bisa harum di kalangan publik. Tidak hanya pelajar tidak hanya pelajar saja, para pemuda dapat memanfaatkan sampah-sampah berserakah yang tidak berguna lagi untuk didaur ulang. Meskipun kelihatannya jijik, namun proses tersebut dapat membuahkan hasil bagi para mahasiswa dengan kondisi yang ada sekarang. Kita harus
Jadikan diri kita bersahabat dengan lingkungan jika kita ingin lingkungan bersahabat dengan kita. Generasi yang kreatif dan inovatif diperlukan untuk membangun Salatiga. Salatiga kedepannya adalah menjadi tanggung jawab generasi muda. Maka kobarkan terus semangat yang tinggi. Maka Salatiga akan menjadi kota yang diperhitungkan, tidak hanya di tingkat lokal namun tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Perhatikan temannya. Mari secara bersama-sama kita bangun Salatiga dengan potensi masing-masing agar akselerasi di bidang pembangunan di berbagai bidang kehidupan dapat segera terrealisasi. Sudah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kita sudah memperhatikan apa yang menjadi pekerjaan kalian semua, bahwa nampak kalian sudah mampu menulis esai dengan konten esai yang mencakup tema lingkungan dan pendidikan. Ya, bahwa ada beberapa kehilafan di dalam penulisan itu nanti kita akan review kembali pada pertemuan berikutnya. Tetapi hari ini saya kira kita sudah menghasilkan karya yang cukup baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau begitu saya minta dikumpulkan LK dan oke. Seloko. Mari. Kelompok 3, kelompok 1. Satu ya. Sudah. Nah, dia dimasukkan di tengah. Terus dia itu saya lihatnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya sudah coba membuka, mengecek apa LKM yang sudah kalian isi. Ini nampak penilaiannya positif semua, bahwa semua karya yang dihasilkan sudah sesuai dengan topik lingkungan dan pendidikan. Dan di dalam konten isinya juga memaparkan dan menjelaskan tentang lingkungan dan juga pendidikan. Nah, ini luar biasa. Sekarang saya ingin mengkonfirmasi, jika dicermati karya yang sudah kita hasilkan ini, apakah karya esai yang ditulis oleh kalian itu memiliki pesan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat? Iya. Apa? Seperti apa manfaatnya? Manfaatnya seperti Ya, disampaikan. Saran untuk mempertahankan pendidikan yang baik. Oke, di dalam karya tulis yang kalian hasilkan itu ada uraian tentang saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita agar lebih baik lagi. Ya, ini adalah nilai-nilai positif yang tertuang di dalam esai yang ditulis. Ada lagi yang di sebelah sana, kelompok 1? Apa muatan informasi yang menurut kalian itu bermanfaat bagi masyarakat luas jika membaca esai yang kalian tulis? Mungkin menurut kami, Pak, jadi esai yang kita tulis juga itu kan bertema sosial, Pak. Ya. Nah, di sana kita juga membahas itu secara gender. Mungkin dengan adanya esai itu, Pak, nanti di kalangan masyarakat ataupun sosial bisa saling menghargai atau antar satu sama lain. Oke, jadi ada pesan-pesan yang disampaikan di dalam karya tulis itu tentang pesan sosial agar kita saling menjaga satu sama lain, menjaga keharmonisan, ya, sehingga situasi sosial menjadi aman, tentram, damai, dan seterusnya. Saya kira ada pesan-pesan positif yang tertuang di dalam esai yang sudah kita hasilkan. Jika demikian, tentu pertanyaan saya ini, pertanyaan itu yang termuat di dalam LKM, ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jawabannya tentu bersifat subjektif. Ya, kira-kira kalau
dikemas menjadi satu kumpulan karya tulis. Apakah karya tulis esai yang kalian hasilkan ini memiliki nilai jual atau nilai ekonomis? Layak untuk dijual, dipublikasikan? Layak ya? Layak. Oke, jadi harus optimis, jangan pesimis. Apapun bentuk karya kita, kita harus menghargai. Kapan lagi mendapat penghargaan kalau kita sendiri merasa pesimis? Ya, maka setiap karya yang kita hasilkan, kita optimis, itu memiliki nilai jual atau nilai ekonomis. Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.